8 September kemarin, Nikita Mirzani mengikuti salah satu tausiah Ustadz yang diselenggarakan di Rutan Pondok Bambu untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Saya pribadi mendoakan teruntuk Nikita Mirzani, semoga dengan kejadian yang saat ini tengah menyelimuti kehidupannya, Nikita Mirzani ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan dengan tema pada acara Maulid Nabi Muhammad ini menjadikan momentum menambah keimanan dan ketakwaan. Begitu juga lah kepada Nikita Mirzani, semoga bisa menambah keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedepannya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ku kasih tahu kalian, si Pitro itu kenapa didepak Nikita Mirzani? Salah satunya tahu kalian? Salah satunya ini ternyata dia lesbiola. Jadi Nikita Mirzani terkejut dia kan, dikirain dia normal-normal juga karena punya anak, punya suami, ternyata lesbiola. Makanya Nick bermurka dari dia seperti itu. Hati-hati kalian ya, hati-hati kalau kalian didekati sama dia. Hati-hati, ini ada yang didekati dia sekarang ini, si Dede apa PPPP gitu aja, itu pun dekati dia tuh, hati-hati tuh. Tapi kayaknya dia pun seperti itu juga, maka dia tahu dia didekatinya ya kan. Tobat kau lesbiolanya. Bila mana cara Anda menjadi cerminan untuk kami-kami atau untuk terdakwa sekalipun, untuk tidak menghormati atau memuliakan Anda, karena cara Anda juga tidak menghormati terdakwa. Ingat ya, setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak asasi manusia, katanya negara demokratis. Iya, sudah jadi rahasia umum kok. Apa-apa di sini bisa pakai duit. Keluarga saya pernah mengalami. Cuma kali ini transparan loh, transparan sekali. Sidang terbuka. JPU juga gue lihat, kenapa kayak preman caranya, mau makain rompi sama mau makain borgol. No money, no justice. No viral, no justice. Sementara kali ini case-nya berbeda. Viral sudah. Money juga sebenarnya saya rasa Nikita bisa memberi. Cuma dia orang straight to the point. Ya, kali ini mau ngapain lagi? Nasi udah jadi bubur. Mau ngapain lagi? Yang harusnya cuma jadi tahanan kota kan? Kenapa mesti kabur sih? Mau ngapain negara ini ada meja hijau? Mau ngapain ada seragam hitam sama dasi putih? Ganti dasi kupu-kupu sayang. Terus mau pakai hukum apa? Mau pakai hukum apa? Kalau ada bukti rekaman saja pada kabur dan ditolak. Mau pakai hukum rimba? Gak usah deh, ada SH, gak usah. Mainnya kurang cantik sih. Mainnya gak cantik. Kalau udah begini siapa nih yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Di negara ini kalau udah begini siapa yang mau tanggung jawab? Coba, katanya presiden gak bisa masuk ranah kejaksaan. Terus, siapa yang mau tanggung jawab? Kali ini pemerintah harus ngalah. Karena memang kalah. Sudah nyata-nyata kalah, transparan. Copot jabatan tuh semua tuh. Bersihin, walaupun di belakangnya masih banyak debu-debu intan. Urusin, kelarin, bebasin. Bau busuknya udah sampai sini. Oke? Salam keadilan yang tidak pernah adil, Fatimah Segaf. Oke, dari setiap postingan aku tentang Nick Mir versus RG, itu rata-rata yang komen bagus atau yang mendukung Nikita Mirzani itu lebih banyak ya. Lebih banyak yang mendoakan yang baik-baik untuk Nick Mir. Jadi pendukungnya itu lebih banyak. Netizen yang ngepro atau membela, yang menuntut keadilan untuk Nick Mir itu lebih banyak ketimbang yang menghujat, yang doain yang buruk-buruk ya. Bukan doain lah itu ya, namanya buruk-buruk, namanya bukan doain ya, tapi kayak nyumpahin yang buruk-buruk. Nah terus apalagi ya, pokoknya lawannya kontra dari si Nick Mir ini itu bisa dihitung pakai jari lah.
paling cuma 3 sampai 5 akun aja, dan itu rata-rata gue cek akunnya akun bodong ya, alias akunnya nol pengikut ya, nol follower ya, dan 0 postingan gitu loh. Ada yang 000, ada juga yang banyak dia banyak nge-following atau dia banyak mengikuti tapi nggak ada pengikutnya dan nggak ada postingan ya, dan ada juga yang private tapi juga postingan cuma 1 biji ya, followernya paling 1, 2, 3 aja gitu. Pokoknya ciri-ciri akun bodong ya, bukan akun yang aktif dan resmi gitu loh. Jadi itu menandakan bahwa itu akun-akun buzzer ya, atau akun-akun bodong yang tidak bertanggung jawab, yang dibalik itu dia cuma bisa nyumpain aja dan ngeblunder aja gitu, blunder aja. Jadi kita lihat yang ngebela Nick Mir sih banyak banget, yang ngedoain doa-doa netizen ya, dan bukan bayaran, bukan buzzer Nick Mir ya, tetapi netizen masyarakat Indonesia yang melihat bahwa ini memang kasusnya sangat dipaksakan. Dari awal sudah banyak kejanggalan, banyak ditemukan ketidaksesuaian ya, atau ditemukan temuan-temuan lah yang ditemukan itu yang di luar dari pada kebenaran ataupun daripada umumnya aturan gitu loh. Jadi gue sih yakin banget si NM ini bakalan bebas ya. Apapun itu kita tetap doain yang terbaik buat NM. Kenapa kita nggak doain yang baik-baik, kenapa harus doain yang buruk-buruk, supaya yang baik-baik juga datang ke kita. Dan kita juga melihat bahwa ini case-nya bukan kasus pemerasan, apalagi TPPU. Apa yang dicuci apa, cuci baju, cuci uang apa yang dicuci pakai apa, cuci dengan cara apa, nggak ada gitu loh. Dan pemerasan apa yang diperas, orang yang ngasih duit, yang datang membawa dirinya, yang cari-cari tahu mau minta nomor teleponnya Nikita, ada yang mau ketemu Nikita, ada yang minta tolong, dengan udah kelihatan kan kesaksian yang udah kita lihat bahwa mereka berdua itu ya, si Melpong dan si RG itu bahasanya bilangnya minta tolong dong bantuin aku dong. Jadi udah ditolongin tapi malah menjatuhkan orang yang menolong. Itu namanya apa? Itu namanya sih nggak tahu diri gitu ya. Itu namanya udah jebakan, menjebak ya. Itu sudah jelas, sudah fix ya. Tidak ada pemerasan apalagi TPPU ya. Jadi justice for Nikita, for Nick Mir ya. I wish, dan gue sih yakin banget NM bakalan bebas. Kita doain yang terbaik buat NM. Bebas. Amin.